Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tadi kasus pembuatan surat lamaran untuk ditujukan ke beberapa perusahaan. Jadi yang harus kita siapkan pertama kali adalah surat lamaran kerja, contoh seperti yang ada di depan ini. Satu surat lamaran kerja nanti akan ditujukan ke beberapa perusahaan dan beberapa posisi. Oke, jadi pertama kali yang harus kita buat adalah lamaran kerjanya. Baru selanjutnya saya punya data-data perusahaan berikut posisi yang nantinya akan saya tuju. Agar nanti pembuatan surat lamarannya tidak terlalu banyak, tentunya kita bisa menggunakan konsep dari mail match. Oke, ini kurang lebih data-data terkait dengan lamaran yang nantinya akan saya tuju. Yang pertama perusahaan, yang kedua posisi dan informasi. Di sini ada 6 data-data yang nantinya akan saya buat surat lamaran dengan menggunakan konsep mail match. Oke, langsung saja saya akan praktekkan menggunakan Microsoft Word. Tentunya yang harus kita persiapkan pertama kali adalah surat lamaran kerjanya. Oke, di sini contoh surat lamaran kerja yang sudah saya buat. Nah, ini yang nantinya akan saya buat mail match nantinya dari data-data lamaran yang sudah saya miliki. Oke, untuk pembuatan mail match kita bisa menggunakan tab mailing. Di sini ada yang namanya tab mail match. Selanjutnya kita pilih step by step mail match wizard. Nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita fokus ke tahap pembuatan mail match-nya. Oke, ini untuk tahapan berikutnya. Oke, kita pilih yang letter karena kita akan membuat surat lamaran ke beberapa perusahaan. Baru selanjutnya kita klik next starting document. Langkah berikutnya atau langkah ketiga kita pilih yang pertama use the current document. Berarti kita akan menggunakan dokumen ini yang nantinya akan saya buat mail match-nya. Selanjutnya kita next ke langkah berikutnya. Kita next ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga di sini kita tinggal menentukan jumlah recipients-nya atau data-data yang akan kita gunakan. Kebetulan data-data tentang perusahaan, informasi dan posisi saya belum buat. Nah, tentunya kita harus membuat list baru. Kita pilih yang tab new list. Selanjutnya kita tinggal create. Nah, di sini sebenarnya sudah disiapkan oleh Microsoft Word-nya, cuman tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Kita bisa hapus dengan cara pilih customize column. Nah, ini tinggal kita hapus, delete, yes, delete, tekan Y, delete Y, delete Y, terus sampai nanti semua data-data yang ada terhapus. Untuk jumlah recipients-nya baru tinggal kita buat. Contoh, yang pertama saya buat dengan nama perusahaan, selanjutnya oke. Berikutnya buat lagi ada informasi sesuai dengan banyaknya kolom yang kita butuhkan. Terakhir posisi. Oke. Kalau sudah seperti ini tinggal kita klik oke. Kita masukkan data-data yang kita miliki. Data-data yang kita miliki tadi ada beberapa data yang kita miliki. Yang pertama ada PT Swakarya Insan Mandiri. Oke, tinggal kita masukkan ke sini. Selanjutnya informasinya saya dapat dari administrasi gudang. Oke, selanjutnya posisinya sebagai surat kabar harian contoh. Selanjutnya entry lagi untuk yang kedua, contohnya PT Bank Mandiri. Oke, selanjutnya untuk posisinya ada staff front office. Saya dapatnya dari iklan layanan masyarakat contohnya. Kebetulan data ini sudah saya dapat contohnya, tinggal saya ketik ulang di recipients-nya. Yang ketiga, nama perusahaannya PT Aura Universal Rasi. Jabatannya sebagai staf keuangan. Untuk informasinya saya dapatnya dari brosur lowongan kerja contohnya. Yang keempat, ada PT Gold Star Indonesia. Di sini fungsinya jabatannya contohnya manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya posisinya, informasinya saya dapat dari Bursa Tenaga Kerja contohnya. Yang kelima, entry lagi yang kelima,
Perusahaan yang kelima yang akan saya tuju PT Humanindo Teknologi. Oke, posisinya sebagai kepala produksi, informasinya saya dapat dari iklan TV contohnya. Satu lagi terakhir ada PT Permodalan Indonesia. Berikutnya posisinya sebagai staf operasional. Contoh untuk informasinya saya dapat dari anggaplah Mading Kampus. Baru selanjutnya kalau sudah data-datanya sudah saya masukkan, resipiennya sudah saya masukkan, baru klik OK. Oke, contoh data ini akan saya simpan jadi data locker contohnya seperti itu. Di save. Oke, ini data-datanya. Selanjutnya kita klik OK. Ini belum langsung akan berubah. Untuk melihat hasilnya kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya tinggal kita masukkan data-datanya. Data-data ini, fil-fil yang 3 tadi kita masukkan ke ke surat undangan, surat lamaran yang kita tuju. Pertama, nama perusahaannya. Kita fokus ke tab mail merge. Di sini ada insert mail merge field-nya. Tadi kan ada 3 field. Berarti yang pertama adalah perusahaan, berikutnya ada informasi di sini. Informasinya dari siapa, pilih tab informasi di field informasi di mail merge field-nya. Selanjutnya terakhir posisi. Oke. Pilih yang posisi. Oke, seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya kalau ingin ngelihat hasilnya kita atau contohnya kita save terlebih dahulu, pengen ngelihat hasilnya kita bisa klik preview result. Nah, di sini akan muncul nama perusahaan pertama, posisinya staf administrasi gudang dan dapat dari mana informasinya. Untuk melihat halaman berikutnya kita bisa klik tanda panah ini. Di sini yang kedua PT Bank Mandiri, yang ketiga PT Aura Universal Rasi, keempat PT Gold Star Indonesia, kelima ada PT Humanindo Teknologi, yang terakhir ada PT Permodalan Indonesia. Baru contohnya dari 5 data ini, 6 data ini nanti kita bisa print, baru nanti kita kirim surat lamarannya ke perusahaan yang kita tuju. Jadi nama perusahaannya ada 6. Cuman surat yang kita buat cukup 1. Yang kita rubah adalah nama perusahaannya, berikut jabatan yang kita tuju, dan informasinya dapat dari mana. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ini terkait dengan mail merge. Kalau kita ingin menyelesaikan mail merge-nya, kita bisa klik finish merge atau mail merge. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.